Jadi kita dari Medan menuju Brastagi, lalu kita mau muter lagi ke Danau Toba. Danau Toba. Lalu kita nyebrang ke Samosir dengan sopir handal. Kita sudah masuk di tebing tinggi, guys. Ini dia. Kita sudah sampai. Kita sudah. Ini adalah Danau Toba. Kita berada di puncak ya. Kita sebentar nyebrang dari bawah menuju ke Pulau Samosir. Jadi di sebelah, di depan kita adalah Pulau Samosir ya. Di sebelah Pulau Samosir, di bawah itu adalah. Sekarang kita sudah ada di Tiga Raja Barapat ya, menuju Pulau Samosir, Desa Tomok. Kita sudah masuk di perahu ya. Sebentar lagi kita start. Ini suasana di atas perahu kapal ya, menuju ke Danau Toba. Kita akan menyeberang kurang lebih 1 jam perjalanan. Hai, kita menuju Pulau Samosir. Ini adalah Danau Toba, yang terbesar di dunia. Ya, bahkan bukan di dunia. Jadi kita dari Medan sampai ke Parapat selama kurang lebih 1 jam, lalu bagaimana terbentuknya Danau Toba ini? Danau Toba dikelilingi Bukit Barisan. Barisan itu mulai dari Aceh Barat sampai ke Lampung ya. Yaitu sekitar ada 40 gunung. Sebentar. Puncak gunung sampai di Lampung. Ini itu akibat dari gunung meletus. Oke. Halo anak ganteng yang lagi asik videografer yang di video ini. Dan beliau adalah yang punya Medan sebagian. Ada Bapak Samiun Alim, pengurus IGI wilayah Sumatera Utara, dan ada Pak Mul, Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Regional Sumatera. Ini beliau Bu Ketuil datang. Ya, terima kasih ya Bu Ketuil ya. Ini kita dikawal oleh penguasa Sumatera Utara yang tidak kalah cetarnya. Ada Bu Sekjen Ikatan Guru Indonesia. Jadi lengkap sudah kita di sini, dan beliau Dewan Pakar dari Palangkaraya. Ada Pak Karim, ini katanya udah veteran kalau Pak Karim. Kita akan menari tortor di sana. Maju dengan patung si gale-gale kita menari di sana. Sekarang kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Tomok. Ya, inilah suasananya. Dan begitu masuk kita disuguhi dengan pasar tradisional, pasar pusat oleh-oleh. Begitu masuk di sini langsung melihat ya pedagang kaki lima. Serasa kita di mana ya? Kayak di Toraja ya Bu ya. Toraja sama. Sekarang di sini berbagai ya, oh iya itu lebih ramai di sini sih. Ini berbagai ternak-ternak khas Bapak ini yang wajib lebih seperti Koral, katanya seperti sudah punya. Kita sudah sampai di Desa Tomok. Kita akan menyaksikan pertunjukan menari si gale-gale.
Dan para pengunjung juga bisa menari di sini. Tinggal bayar 100.000, kita bisa satu rombongan menari Sigale-gale dengan menggunakan pakaian khas di depan rumah adat yang unik, lain dari yang lain. Tapi di sini ada, kalau saya sih melihat sepintas ada kemiripan dengan 1, 2, 3 suku adat Toraja, baik dari segi rumah adatnya sedikit agak runcing, dari wajah-wajah suku di sini juga mirip orang Toraja. Pinaula botari nungaradeha ni sudah di sana tua-tua na posobulung songonin nang akay anak penang. Raja ini bernama Raja Rahat. Raja Rahat ini memiliki seorang anak laki-laki putra tunggal. Ini anak sematawayang. Raja tersebut tidak memiliki anak perempuan. Satu-satunya anaknya diberi nama Si Manggale. Si Manggale ini dia anaknya sangat baik. Dia pintar juga menari dan pintar juga menghibur orang tua dan pintar juga menghibur warga pada saat masa lampau. Nah, menjelang usia dewasa dia diperintahkan Raja Rahat ataupun diperintahkan ayahnya untuk bertempur ataupun berperang dengan tujuan memperluas daerah kawasan ataupun wilayah daripada ayahnya. Namun di dalam peperangan dia mengalami nasib sial. Dia mati ataupun tewas tertembak oleh musuh dan jasadnya pun tidak ditemukan. Nah, mendengar berita ini Raja Rahat bersedih. Karena dia punya anak satu-satunya sudah tiada lagi. Dia bersedih, lama-kelamaan dia pun mengalami penyakit lupa ingatan ataupun yang dikatakan dengan saat sekarang ini adalah gila. Dicobalah untuk mengobati sang Raja Rahat ini ke setiap dukun-dukun yang sakti ataupun bahasa Malaysia yang mengatakan adalah bomo. Ini dipanggil semua bomo yang ada di wilayah Tanah Batak ini untuk mengobati raja tersebut. Tapi tak satu pun dukun ataupun bomo yang mampu mengobati penyakit raja tersebut. Namun ada salah satu dari warga Raja Rahat yang bermimpi. Mimpinya adalah jika raja ingin disembuhkan, kita harus mencoba membuat sebuah patung yang mirip dengan anaknya dan harus bisa digerakkan, harus bisa dibuat menari, mungkin bisa disembuhkan. Karena mengingat semasa hidupnya dia pintar menari dan sangat pintar menghibur. Nah, ini pun dibuatkanlah sebuah patung. Setelah patung ini dibuatkan dan dukun pun dihadirkan juga, dukun yang mampu untuk memindahkan roh daripada Si Manggale. Nah, dukun pun bekerja membuat sebuah pekerjaan ritual. Ritual pemanggilan daripada roh ataupun arwah. Arwah tersebut dipanggil, ditempel di badan patung. Setelah ditempel di badan patung,
arwah pun diperintahkan untuk bergerak. Namun kalau orang Batak itu mau menari, itu harus musiknya harus dibunyikan. Nah, apa musik orang Batak? Alat musik orang Batak itu adalah gendang, ataupun yang dikatakan dengan tagading, terus ogung, ataupun gong, sarune bolon, ataupun sarune besar, sarune panjang, dan satu lagi dia ada esek. Esek inilah yang akan dilaga-laga untuk mengatur ritme ataupun tempo daripada tarian tadi, seperti yang kita buat berdiri tadi. Itu alat yang kecil itu yang mengatur itu. Nah, ini dicoba untuk membunyikan ini, diperintahkanlah patung untuk menari. Selama 7 hari 7 malam patung tersebut bisa menari dengan tenaga magic yang dimiliki sang dukun. Nah, hari demi hari raja pun melihat patung tersebut menari. Hari demi hari dia pun punya penyakit, bisa berangsur-angsur pulih. Karena mengingat memang semasa hidupnya kan dia pintar menari, sangat pintar. Sering juga menghibur orang tua dikala orang tuanya berada lagi keadaan sedih. Nah, di hari ke-7 patung pun tidak bisa lagi bergerak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang dukun. Dia hanya mampu menggerakkan patung tersebut selama 7 hari 7 malam selama proses penyembuhan daripada penyakit sang raja. Dan di hari ke-7 itu juga Raja Rahat dinyatakan pulih dari penyakit dan dia pun membuat sebuah maklumat ataupun peraturan di kerajaan. Patung ini harus dipertontonkan ataupun harus dipertunjukkan kepada halayak ramai. Baik pun itu di pesta-pesta budaya ataupun di pesta-pesta adat. Nah, semasa hidupnya dia namanya adalah Si Manggale, dan setelah dia tiada, patungnya dibuatkan, dia pun namanya pun diganti menjadi Si Gale-Gale. Nah, itulah sejarah singkat yang bisa kita utarakan di hadapan Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang mau dipertanyakan terkait tentang sejarah tadi, boleh Bapak Ibu. Kita akan menjawab sebelum Bapak. Ini sama patungnya sama, satu saja. Gimana Pak? Orangnya sama maksudnya. Patungnya Si Gale-Galenya. Sebenarnya patung Si Gale-Gale itu ada satu. Nah, ini kenapa kita buat 2? Kita menjaga pas pada saat musim liburan besar untuk menjaga antrian pengunjung foto-foto. Itu yang kita jaga. Kalau hanya satu kita pakai, Si Galutar semasa hidupnya dia tinggal di rumah ini. Nah, jadi orang Batak itu punya tipe rumah ada 3 macam, ada 3 tipe. Rumah orang Batak ada 3 macam. Tipe yang pertama adalah rumah bolon. Rumah bolon itulah ini. Dan tipe kedua adalah rumah ataupun jabu siap porek. Oh, ternyata beda-beda ya. Dan yang ketiga yang di belakang kita ini adalah sopo. Kalau orang kita Jawa mengatakan ini adalah pendopo. Pendopo yang ini nih. Horas, yang ada tulisan Yang Horas. fungsinya sama untuk tempat-tempat bermusyawarah pada raja-raja pada zaman dahulu. Nah, ini rumah bolon seperti yang di hadapan kita adalah rumah peninggalan seorang raja penguasa di Tomok ini semasa hidupnya. Inilah rumahnya. Ini yang disebut dengan rumah bolon. Rumah bolon ini adalah rumah peninggalan seorang raja. Dan kalau kita lihat di sebelah sana adalah rumah Siaporek. Bedanya rumah raja ataupun rumah warga biasa. Boleh kita lihat paling utama dia dari pintu masuknya. Pintu masuknya rumah seorang raja itu harus dari kolong. Dan sebelum kita menginjakkan kaki di anak tangga, kita harus memberi salam, memberi hormat duluan. Baru kita boleh menginjakkan kaki di tangganya. Beda dengan rumah warga biasa. Rumah warga biasa itu ketika kita ingin masuk ke dalam, disitulah kita akan memberikan salam kepada yang pemilik rumah. Biasa. Nah, di sana boleh ada kita lihat ornamen warna. Kalau orang Batak mengatakan ini adalah gorga Batak ataupun ukiran Batak. Nah, ornamen warna pada gorga Batak itu hanya ada 3, Bu. Karena orang Batak zaman dahulu itu identik dengan 3 warna saja. Warna putih, warna merah, dan warna hitam. 3 warna ini punya filosofi masing-masing bagi orang Batak zaman dahulu. Yang putih adalah menggambarkan dunia surgawi. Dan yang merah menggambarkan kehidupan. Kita saat inilah warna merah. Kita harus bekerja, berbuat supaya kita bisa bertahan untuk hidup di dunia ini. Dan warna yang ketiga adalah warna hitam. Hitam ini adalah dunia kematian. Kita tidak bisa menolak alam. Siapapun orangnya akan ke sana juga nantinya. Itulah filosofi ataupun makna daripada warna yang 3 tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, di sana boleh kita lihat Bapak Ibu ujung lancipan depan dan di belakang. Kalau kita perhatikan secara kasat mata itu akan sama tinggi. Tapi faktanya dia tidak sama tingginya. Di belakang akan lebih tinggi daripada di depan.
Dan ini bagi orang Batak, ketinggian di depan dengan di belakang itu tidak bisa lebih dari 30 cm, tidak bisa kurang dari 30 cm, perbedaan dari yang belakang dengan yang di depan. Karena dari segi angka orang Batak itu identik dengan angka 3. Itu makanya ada kalau orang Batak itu istilahnya dia paling di atas dalihan natolu. Nah itulah makanya angka 3 identik bagi orang Batak. Nah ini menggambarkan yang di depan adalah orang tua, yang di belakang adalah generasi. Nah ini adalah merupakan sebuah doa. Sang orang tua berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta agar kelak dia punya keturunan lebih bagus daripada hidupnya, akan lebih sukses. Itulah yang digambarkan di sana. Memang semua suku mengharapkan, menginginkan generasi itu akan lebih baik daripada kita. Tapi orang Batak inilah salah satu letak keunikan daripada orang Batak. Doa itu langsung ditunjukkan di atap rumah. Itulah yang ada di sana. Nah, dan di sana boleh kita lihat ada tiang rumah Batak yang boleh kita lihat yang bulat-bulat. Warna hitam ya. Nah, ini bukan sekedar tiang bagi orang Batak. Bagi orang Batak, tiang tersebut adalah merupakan gambaran laki-laki. Itu gambaran laki-laki. Itulah filosofinya. Dia itu adalah menggambarkan laki-laki, dan yang memanjang itu namanya, kalau orang Batak bilang itu namanya rasang, dan kalau bahasa Indonesia bilang itu adalah siku. Jadi kalau kita membuat satu bangunan supaya kuat, katanya kan harus pakai siku. Tapi bagi orang Batak bukan sekedar siku. Jadi itu menggambarkan perempuan bagi orang Batak. Jadi laki-laki adalah generasi penerus itu bagi orang Batak, dan perempuan adalah tali pengikat kekeluargaan. Karena orang Batak zaman dahulu itu banyak anak, banyak rezeki. Dia punya banyak anak laki-laki supaya tidak terpecah-pecah. Yang ngikat siapa? Perempuan yang ngikat. Itulah yang digambarkan di sana Bapak Ibu. Nah itulah terkait sejarah daripada rumah adat Batak yang bisa kita ungkapkan, kita ceritakan saat ini di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah kita akan beralih ke cerita patung menari si Gale-Gale. Salah satu foto yang bersejarah Batu Gantung di Samosir. Jadi kita charter ke pengasingan itu kayaknya kita naik mobil deh, biasanya itu ya. Kita keluar dulu, ada step ke sana. Kita mau ke pengasingan Mengganda juga. Jadi kita sewa kapal pesiarnya di ala-ala sosialita, karena ada Bunda Sosialita. Tunjuk beliau, jadi ada topinya juga. Nah ini apa? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Ada dong. Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya. Di depan sedikit lagi kita sampai di Batu Gantung yang memiliki sejarah yang cukup unik ya. Nanti kita cerita sejarahnya seperti apa Batu Gantung itu segera beberapa menit lagi kita sampai di sana. Ini masih Pulau Samosir. Ya katanya konon, tetapi karena si anak gadis sudah memiliki pilihan Gantung ya, iya itu. Itu tergantung. Sekarang kita beralih ke sisi yang lain. Tadi kita dari Tomok, kita naik perahu lagi, lalu kita berlabuh di tuk-tuk. Tuk-tuk. Buka mana? Tuk-tuk. Yuk. Ini rumah adatnya. Bang, ini mak ke sana? Iya ini Pak ini. Tinggal naik aja Pak. Oke dah iya. Oke. Ini di tuk-tuk. Kita masuk, kita melihat suasana kafe kayak tempat ngopi, tempat nongkrong di sini. Sore Bu Carolina. Pak, ini view-nya cantik sekali di sini.